Li jamaliha ratin benikama. Beni cuma kun ratin abis. Ratin apa? Ratin sifat. Ratin ahlak. Ratin penemuna. Muncamaning ratin meloloma gempang. Mangken andi PC tinggal operasi plastik ke Korea. Muntah nemu pakai plastik celeng Pak Hade. Hasilnya iya belang-belang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Samahatul fudala wal karama, para habaib, para syaraif, wabil khusus dak selaraipun Al-Habib Abu Bakar Al-Qadri yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alimul allamah, para kiai, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, terkhusus kepada sahabat saya, teman saya Ustadz Azwar Anas, menjadi batan kaula Aba Kiai Muharram. Beliau ini adalah paman karena cak maturana dupopon aba batan kaula. Estoipon batan kaula kinto insyaallah pada ngakeli pada ngoningin panjenengan sedaja. Cak saungkuna batan kaula kinto reng meranti. Cuma karena pindah ke Bandung pahlaga. Baca hilang kok kiai kan? Karena kalau pindah ke Bandung, cepon lek surip gele lagak titik kan neng lek korcenya banyak. Karena gele lek surip lah pada lagak kia, abri 3 juta. Bener ki kok orang dia. Aduh cek cuma ning 3 juta seltek ngalto. Oh tanah ki banyak nih ke sawit tuh wo ki nempuk. Karena termasuk ustadz-ustadz yang lain tidak berani kritik beliau, sayalah orang yang berani kritik beliau. Gula mun lek surip hadir nang pengajian bi gula kritik. Ken pada tako ki make gula. Cek tak santak kak, keng pada tak salimin lagi ya. Apa coba ada iya apa? Gula bur ngaji. Sebatan kalau muljaki Ustadz Misnadi, ustadz-ustadz yang lain, kepala desa adik saya Ustadz Surif Abdullah, Jamiatul Hadrah, Nurul Hidayah. Kula mun andi kelebun ampo tau dosen macam ni kelebur mak. Ongkuan porgela ongku. Cebi kula kele kene cokoco. Hadrana lebur le salpa luar biasa. Kin setak lebur seragam mai. Area aku seragam. Nemu di maganda. Wabil khusus yang sedang berbahagia malam hari ini tuan rumah Bapak Sinten, Bapak sama Bapak Solihin beserta Ibu dan besannya yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Mana pengantinnya? Kima pengantin? Apa? Cek dalam dalam gitu. Oh arwah. Pesernya mana? Ghazali. Sambian kan pengantin baru. Pola lemari minum jamu ke. Baca ke jauh. King dia pada tak nyetegir ya. Ghazali dan istrinya Syifa, mudah-mudahan Anda berdua dijadikan pasangan yang berbahagia dari dunia dan akhirat.
Mudah-mudahan pernikahan kalian menjadi pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika kalian mendapatkan keturunan, mudah-mudahan menjadi keturunan yang salih dan salihah. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk para jombloan dan jomblowati, sebagian saya tak baju pola benda sekitar baju laki abah makin kuat ki pada bujang dia kena ia mentero teti nomor telo tak apa-apa ya sing nomor 2 lebed cuma mun kelebun pas api yang tak kerebengan cinta aku anoy so min leber kebini na takau ni pada si kelebun mentakau kebini anak-anak muda yang ganteng-ganteng di belakang saya yang merasa masih bujang, dawuh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang sedang jatuh cinta. Sip. Pola berdesa tepang jatuh cinta nor. Bagaimana rasanya kalau sedang jatuh cinta? Pak Kelebun, bagaimana perasaan hatimu ketika engkau sedang jatuh cinta? Pola pernah jatuh cinta lagi ya lambe? Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Abdullah bin Abbas adalah putra paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Dan beliau adalah salah satu murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat-sahabat yang muda. Ada Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Ada kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib dan ada sahabat Nabi yang tergolong muda, bahkan sangat muda adalah Abdullah bin Abbas. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, lam nara lil mutahabbaini mithlan nikah. Tidak pernah aku bisa menemukan cinta yang sebenarnya di antara orang yang sedang jatuh cinta kecuali melalui pernikahan. Tetimun beda orang bini mungkin kan depan musim nikah nih. Napa nih Bu? Hah? Musim apa nih? HP. Canreng Arab mungkin aku cak saya Tony Rojim. Ongkuan, gue depan aja. Minta aku cak saya Tony Rojim mun HP apa nih kamu? Cuk sakap bina bode gitu. Orang bini andi lake ngaku bujangan. Orang lake bini ni setelok ngaku kita abini. Ku bedereng bi. Coba bi sampean perhatiaki Pak Kelebun, Pak Kades. Ku beda penyakit panu mungkin. Sejak badan HP menikah haram ratin kapi. Coba ge lagi. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang sebenarnya adalah pernikahan. Cinta seongko-ongko apa nih ke pernikahan? Secantik apapun perempuan itu kalau bukan istrimu dia belum halal bagimu. Tinggalkan cerita lama. Orang apa kalan panika mak benih halal mak. Polan saya apa kalan pai teng-teng geboro ke timur. Banyak panika. Lah lagi bejong. Ceng aja lepas kala kake. Abo cala bola mak. Mun lakaran mi agel. Bola lah kau nak aja. Ken bes onggu. Tenang. Nah? Saya kejarah. Tenang kuat mak. Mungkin panika cumaning bekal panika kita halal teng-teng geboro ke timur mak. Kula cerita ke nikah, kula tak aroma ceramah kesampian kan kula panika tretan kula setuju. Matur kula ring pelanggaran birem. Tahu Madura kita? Engke, kula lahir meranti, raja meranti baru pindah ke Cebebere. Karena tak baju ireng meranti. Jangko kiai nur jelek nur.
Inilah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Cetimun orang sedang jatuh cinta saongku-ongkun panika pernikahan. Mun panika comaning kal bekal, panika tidak jatuh cinta sebenarnya. Orang saongku-ongkun jatuh cinta ada Rasulullah, mun bengal ngabin anak orang. Aduh, cek lereng bini. Engkau kan nempak kowe nemu, iya kan tak bajur. Entah nongkun, panika kerja, mak. Tinggalkan cerita lama yang beranggapan bahwa orang akal bekal panika halal pun tak halal mak. Bekal panika cir ancir jaman orang Madura ratora sopaja tak lamar orang lain mun bekal orang lain cek lamar tak kau pakatok wi marsukin ento nunggu niser panika bisa le mak. Coba mun orang sedang jatuh cinta panika gila mak. Kula biasa nanti, mulai tadi kegiatan biasa nak nyari burung kopi sampai berjam malam. Mun dengar apa nih? Saya nak HP apa nih kan? Cuma tak ngal tau huruf saya becet mak. Aku kan jatuh cinta berarti. Kele saking jatuh cinta ke anu apa namanya itu? Hah? Ya pur-pur siapanya mana? Takkan saking cinta nanti kena pur-pur itu. Loh, ongkuan mak. Saya rasa napu menikah. Saya mana? Hah? Sawal sampian masuk surga ben menikah kemudian. Ongkuan mak. Apa masuk surga ben bubur tapur menikah. Lah. Jauh lor apa bu? Anu Pak Kades berapa menit ceramah saya? Berempah? Kakek mipah nyoroki ay. Ada engkau di jauh ya, jauh. Tuh udah degel gula ambui meranti karena kau pernah abah sarang umi bade meranti, mantuan. Jadi agak nyelasai yang siangan. Obama menyelasai kol dua yang pada takogi, takau pan assalamualaikum ya ahlal kubur kaki cong. Aduh, obama kan nampu mencopot dia buru ke. Engki, lemilan kintok. Nang malam mangken saya sudah lama sebenarnya tidak ke kampung nopo niku Belida. Saya mungkin sekitar 2 atau 3 Jumat yang lalu saya pengajian sekaligus melihat pembangunan masjid di kampung Kota Baru kengkule kalaka lebih Pak Kades kana kodu tokang ngkumun Kades ria pentor ngku. Saya cuma diundang baca khutbah lo berbaca khutbah anu kento Bang beda acara apa boleh pengajian nih pon lagu lalata anu nah daripada tak lesong keman kan payagi ya lelo beracara pengajian penikah ki soramu nyipole apa masuk ke lutup kok alhamdulillah bener manfaat juga bahwa neng malam mangken guleban panjenengan kinto mak yang ngerasa dirinya sudah sepuh. Berbahagialah orang-orang yang sepuh. Pengapora. Mungkin bahasa Madura saus ki. Aiki bahasa Madura. Orang si aroma sesepuh mangkin kudu seneng mak. Anapi mi kudu seneng karena pernah ngudah lambe mari nakal lambe. Praban iki masih tanya tabang lambe Pak Suri binto. Misalah. Tapi anak muda jangan bahagia dulu karena belum tentu kamu sempat tua. Saya ngudah cara masuk mun kok ngudah iko. Aduh caat anu. Mun abang ngaro masa ngudah setiap belum tentu sempat tua. Mun setua alhamdulillah lemari ngudah. Artinya apa kuleban panjenengan kita semuanya hadir dan berkumpul pada malam mangken kintoh neng acara walimatul urus kintoh. Tidak lain tidak bukan untuk pertama silaturahim. Kemudian yang kedua hadir untuk mendoakan kedua pengantin. Ini adalah jalan terhalal. Mon comaning neng senengan, coma jatuh cinta kepada perempuan, yang perempuan jatuh cinta kepada laki-laki, tetapi tidak dilanjutkan kepada pernikahan. Itu sebenarnya adalah cinta yang palsu. Cinta yang sebenarnya cinta seungguna kintoh mun lakaran sampean jatuh cinta ke situ orang bini nikahin. Karena dawuh Rasulullah, lam nara lil mutahabbaini mithlan nikah. Tidak ada jalan bagi orang yang sedang jatuh cinta kecuali menikah. Menikah itu
Selain merupakan sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang anika gento perkara seharam halal bi Allah. Pala halal barokah. Orang bini seratin abes ngabes kulban sampian ke orang bini pas timbul rasa dalam pikiran, timbul dalam ate, ini kan maksiat. Teguh tak ning, tulit lah apa na boleh, ya apa na boleh pah yomak aja tak halal kapi je. Cara na pahalal, pasera entare ke bapaang, engki bapaan tak ding muda lu ka anak. Karena kula pernah menikah orang mak tak kerja kula mak. Sampai nikah putaran sampian mak engki tere. Penikah tibi sampai napa wakil tere. Sampai napa mas kabin mak seebu. Pergi bedele. Hah? Ya pun seebu kok mangka degi denala. Memang bodoh mas kabin seebu. Demun Rasulullah orang bini sebecek. Waktu minta mas kabin, jangan terlalu diringankan, juga jangan terlalu diberatkan. Karena waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Khadijah al-Kubra, Rasulullah nikahin Siti Khadijah penikah mak, mas kawinnya 12 ekor unta yang paling mahal. Kemonoreng belida minta mas kawin sampai 12, haram tak nemu laki. Nunggu siapa? Yang kau pada ngalat andi. Nunggu Pak Surip laki noreng. Pente 12 biki. Tungan nabi ini kenangan lain kau lesa polo dia kah? Iko. Lah tak bisa. Cek de memuda kelu, cek pelarang kelu. Mun pelarang kelu tak oleh laki. Pemuda kelu bahaya. Laki-laki menganggap perempuan itu hanya sekedar pelampiasan hawa nafsu. Bahaya. Maka oleh karena itu, maka nang malam mangkentore para rabus saja. Bagi para muda-mudi yang sudah punya niat untuk menikah, jangan hanya cukup dengan niat. Tapi mulai dari sekarang, apa syarat utama, apa yang patut, kenapa hal sewajib untuk diketahui oleh calon-calon suami yang akan menikah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah olehmu, nikahin bi sampian penikah orang bini karena 4 perkara. Mon sampian orang laki seabinia, orang laki aroma saaban sudah mampu, sudah akil, sudah balik, sudah memayis. Mon abini sampian lihat 4 perkara. Kenapa saya kata panteng dari orang bini? 4 situng, 5 liha karena hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah salah satu wanita terkaya di tanah Makkah waktu itu. Karena Rasulullah berharap pernikahannya dengan Khadijah dapat memudahkan perjuangannya kelak. Dan Khadijah termasuk wanita yang sangat dermawan. Khadijah itu orang bini selampe. Orang bini selampe menikah wajib saribi huluban sampian. Tahu kira-kira bini sampian termasuk orang lampe napi secerik. Selampe napi secerik. Tak berjaju. Muan agak lain ring beli dari ya. Orang bini soki lampe, oh ini apa nih kesare? Pola Pak Gadis nambah nyari sesoki, kita kira nemu. Orang bini sesoki pada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid itu yang dinikahi oleh Rasulullah, hartanya habis untuk perjuangan agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kayanya Siti Khadijah, hampir separuh tanah Makkah itu punya Khadijah. Saking sokina. Maka kata Rasulullah, saya pertama, nikahilah olehmu perempuan, pertama karena hartanya. Yang kedua, lihasabiha atau linasabiha, karena sebab keturunan, sebab karena punya keturunan yang baik. Oh, putrana Pak Kades, Pak Kadesnya orang baik, orang salih. Oh, Abah Muharram orang salih, anak keturunannya tentu adalah wanita salihah, nikahi olehmu kalau memang seandainya dia mau dinikahi.
Dan nyari dan badan mak wakang kengkor ratin senomor telok bisa ada Rasulullah wali jamaliha karena ratin itu tergantung kalau di tanah Arab mungkin tergantung kepada hidungnya ia mau beli dak cek nyari sama to elong lanceng elong minimalis kapi li jamaliha ratin benika mak beni cuma kun ratin abes ratin apa? Ratin sefat, ratin ahlak, ratin penemuna, muncamaning ratin melolo mak gempang. Mangken andi PC tinggal operasi plastik ke Korea. Muntah nemo, make plastik celeng pak ada. Hasilnya iya belang-belang lah. Bisa mangken panik ratin pak Kiai, iya. Tapi yang tidak bisa dimudahkan untuk cantik adalah kecantikan akhlak dan perilakunya. Maka ratin mun sefat tak sesuai dengan kehendak Islam tak bisa mak. Bodoh orang laki bi kulit tanya aki. Arah apa kaki mi tak lemah bini jong. Umur na berapa setia? Umur 35. Aduh. Bok para karat na leji. 35 mak. Le kaki mi tak abin ni. Anu kinto bah. Ngarang kita cuduan. Ije bangang kui ngara sambisare aduh ga Allah manter nemu orang bini sesolihah jan kakek reng bini se keniat bi kakek macam apa ingki pertama si ratin bah oh lo beratin keturunan kus bagus pas terus anan reng soki bah terus pendidikan teki iya mau nemu ngaji tak kari bagi ke kaki jom kalau engkau tibi mengaji ya aja gempeng wadah benar Rasulullah nomor telok wali jamaliha mun sampian abiniyah nyari nomor telok sarda orang bini seratin beni cuma ning ratin raina bukan cuma cantik wajahnya tapi cantik akhlak dan perilakunya nomor 4 wali diniha dan karena agamanya mun nomor 4 pada kebi sampian esareh bi sampian nomor 4 karena agama bagus ngaji na penter sekolah penter ilmu na bagus masuk madrasah masuk ke pesantren keluar dari pesantren jadi santriwati yang baik fatfar bidatid dini maka pilih karena sebab nomor 4 karena agama mun agama becek maka tak pati ratin sepenting agama bagus tak pati koning koleen tapi hati bagus insyaallah ratin maka tak pati soki tapi akhlaknya bagus, agamanya bagus, insya Allah penikah jadi orang yang bagus. Sebab kenapa? Mun akhlaknya bagus, mun agamanya bagus, makin muana tak padiratin, insya Allah suatu waktu dia akan cantik karena dia termasuk wanita yang diagungkan oleh Allah dan dihormati oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lah berarti ini sampian orang bini. Karena situng waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam elaporin be sahabat, ya Rasulullah inna fulana binti fulan seseongkuna bada orang bini Rasulullah orang abojong asadaqah ala ko zakat ya Rasulullah zikir tak buambu ya Rasulullah orang ratin ya Rasulullah panapa mereka masuk surga ya Rasulullah orang bini situng lakona abojong adzikir Rasulullah asadaqah ahli sadaqah cuma situng Rasulullah orang bini mereka Rasulullah nikah nih napa nah cila na Rasulullah apa cila na aduh tetangga na mereka pi ketungi pokokon sampai Pak Kadis apa pemari Allah ya Rasulullah bini nih Kadis saya ketunging pulan geleng banyak pan bini nih Kadis lebet selon lemak kaki tahun je itu arah apa nah selon bini nih Kadis jo arah apa nah aju dana ADD juga mak lah tahu nah macam tak tahu ja aduh ngarace salkam maka kejana ajo aspal jo bener gendis sejua nyimi gendina aduh siapa saya tak tahu aja bini nato koto apa cek langsung desa kak ada apa mana langsung desa macam tak tahu ja banyak macam nikah beda
porkela banyak aku dengan semua anyar sidi aju tahun je eko apa aju kredit jual ini temu baik kakena aduh saya bereng-bereng kok ya aku tahu je lah kena dia aduh je lah aku nak kena pada bentang laki kira nama dia mah oh lu mau orang bini apa nih mak ngelaki tapai wah pentong pun tapai Allah bila nemu apa yang beli dari Allah maka dia benar Rasulullah ya Rasulullah apakah perempuan itu masuk surga la khaira fiha ada bagus orang bini juga bal hiya min ahlin nar orang bini si ahli bajeng ahli sedekah tapi lo berasa kayak gitu nging kaki tahun je kelas ilmu maki masjid jo itu apa hamba Allah jo yang 3 juta jo itu cek lebele ya apa ajo engkau demak kakina hamba Allah tapi engkau mun sesebu ajo engkau tanoro jo aji ya paling Pak RT jo laki orang bini menikah mak mun agama lebih cek agama lebih cek tenang ke hati laki nama engki bojo malam pukul 12 lagi nih cekin kak torisa sholat tahajud kak pola kalau benar sholat tahajud hati tenang pikiran saya pas bi Allah paling rezeki saya kak orang bini agama nasi bener agama nasi becek makai lagi nih tak hasil raja pun ten seneng hati orang tanpa nih kecinta ke lagi nih cuma ada satu kok curiga ke kaki mi akhirnya cek santan tuh aduh mun lar satu mak pola apa ada belidang nih mak hah oh sawit Allah kirim Tuhan Habib pengapur kinto bib ten gul abdi kinto agak tas ngatas segone bib pengapur bib thank you bib Tuhan Habib pengapur ada bahagia saja mun la tanggal belu tanggal 10 alis acampo tadi situ makin penikah lebih aneh oleh orang bini banyak alis nyaman alis sincan paduban pak topar sampai temu kema alis kema muari pakai kacamata hen boleh benih kacamata kene mun kene kacamata mun semua kaca muka banyak penikah lah orang laki makin penikah mak mun bini na penikah ahli ibadah ke Allah ahli agama na becek maka hasil lagi na sekon ni asyukur alhamdulillah kak tinggal jak sesak kak tinggal sing rezeki paning gadungan Allah kak orang semiskin makin bisa tidak soki orang sesoki bisa miskin kak ini ke soal waktu ada iya deng kadang deng bini orang laki susah sih nyari rezeki ki aduh apa kaki kak orang laki lakan aduh kak minta langkau beta tereng laki kaki beta tereng bini setia banyak banika mak mun saudara dengan pengajian mangkat ke ada kena cilik tas bereng lembur haram mongku banika ten benih kena kerja kerja hukum mun orang bini panik sesolihah mak baca malam jagain ka toresa salat tahajud aduh kok kita bisa le engki tinggal gula sehat tahajud tengki ka iya le tapi lagi kok sopu jagain lagi naka tore ni ka salat sopu ka mun karena gula tak wajib salat sopu ke masjid pola sampian kak bisa ke masjid tore sampian berjamaah ke masjid ka iya le engkau mangkat ke masjid le lagi agak siang sekoni tunggu bini nalasan dari sopu lemar di sopu kak mari le Arya kau bini le siap re alhamdulillah lo berapa mangga dalako pasti kebele bini nenek kak saraf peneka takut sampian lapar penika beda untuk sangunah nikah kau bini kak oh yang kicek gelopai kak sandel ya dek neng nunggu ya ada pas mesen ke lagi neka kule cuma bisa atu aki sampian manter sampian selamat dan semangkat alako karena alako na sampian cuma ning adodos apa le dodos ya saya ingat dari sampian itu aduh mun tak selamat itu aki bibinin manter ke kekerna anu apa kekerna apa jo
Bona sawit asuransi raja kok. Aku tak bocah lah pula bu. Doaki lagi ya Allah mantar lagi gula selamat deh berangkat ben plemenah oleh rezeki si halal mesen ke lagi nah kak sampean mangkat nyari rezeki nyari ki si halal kak mun tak halal empon jabak tak kecompo karena kedabuna Rasulullah man agala lukmatan minal haram lam tuqbal salatu wa tarba'ina yawman pasira orang si ada barengan haram saumpaan saus dabuna Rasulullah seani aja se menyengaja memakan barang haram makanan yang haram walaupun itu hanya satu suap Allah akan menolak solatnya 40 hari 40 malam. Jadi orang laki senyari rezeki karena berkat Tuhan Nabi ini nah berangkat ke leban tendang laki nah berangkat atua sokona sekarang dan keluar bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim mangkat selamat bini nah pan lagi na mangkat ala ko sawit bini na ngala wudu pas ngala sajada apa jang duha 2 rakaat minimal 2 rakaat pas atua ka Allah ya Allah laki kau la nyari rezeki ya Allah paring rezeki si halal seteti sebab ibadah keajunan ya Allah. Ada orang yang mengatakan bahwa dengan salat akan memudahkan rezeki, dengan salat akan menggampangkan rezeki. Bukan hanya sekedar menggampangkan rezeki, justru rezeki terbesarnya adalah ketika kita salat. Kuluban sampean paling bisa sujud ke Allah paling rezeki raja mak. Karena banyak orang yang soki tahu nggak sujud. Makin banyak tunyana pesoki dan soki. Pateki jabatan nah palem papenter odiin. Tapi dia lemah tak ada sujud paling percuma mungkin Allah Subhanahu wa taala. Maka saya selalu ingatkan kepada adik saya Pak Kades Ustaz Surif. Mumpung sampean masih dalam keadaan memimpin. Memimpin diri sendiri itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan memimpin rakyatnya. Mimpin abak supaya tak kelero mongku hukum Allah panika penting. Ingat adik saya Surif, ketika sampean berada di tengah-tengah masyarakat jangan pernah menganggap bahwa dirimu di atas mereka. Seorang kepala desa itu hanya seorang pelayan umat. Layaknya seorang pelayan dia harus siap 24 jam. Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an 10 tahun Sayyidina Umar itu jadi khalifah. Sayyidina Umar 10 tahun juga tidak pernah tertidur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sayyidina Umar 10 tahun jadi khalifah mak, jadi presiden. Tapi 10 tahun Sayyidina Umar tidak pernah tidur. Ketika siang hari beliau ditanya, ya Umar Ibnul Khattab wahai khalifah, kenapa anda tidak tidur pada siang hari? Bagaimana aku akan tertidur pada siang hari, kata Sayyidina Umar. Aku ini adalah seorang khalifah. Engkau ria, saya ini kula berdeka khalifah, pemimpin umat. Mun sampai kula tedung seng siangah, kula kebater rakyat kula berdeka banyak saya sakit kula tauning. Beda rakyat kula selapar kula tauning. Beda rakyat kula sesosa kula tauning kesosana. Betapa aku ini menjadi orang yang khianat kepada rakyat. Tapi malam anda kan bisa tidur ya Umar. Bagaimana mungkin malam hari aku akan tertidur sementara aku ini adalah seorang hamba Allah. Ketika siang hari aku melayani rakyatku, maka pada malam hari aku ini sebenarnya hanyalah seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menginginkan, saya mungkin sadar bahwa Lek Sur tidak mungkin bisa seperti Umar Ibnul Khattab yang tidak tidur sampai 10 tahun baik siang ataupun malam, tetapi mungkin bisa meniru ketegasan sikap dari Umar bin Khattab, tegas di dalam memimpin tetapi lembut ketika mengayomi rakyatnya. Kau tuh lembut ngayomin panika mak bonnya pak kendang tibi mungkin kendang tibi nggak bisa. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya kasih sayang. Pada saya pengantin dulu. Ghazali. Istrimu bernama Sifah. Jangan terlalu engkau keras di dalam memimpin istrimu. Tetapi juga engkau jangan terlalu lembek. Engkau. Ghazali. Icara-kira lulek. Iya mau lecak tak bisa lah.
melecak dalam mimpin buat gila sampean. Cara-cara mimpin orang bini kita. Orang bini menikah. Orang bini menikah. Menikah tak bisa. Elem mesin tak bisa kia. Teng sedeng baik. Orang bini itu memang sudah sifatnya, sudah kudratnya seperti itu. Takut dek budi areh. Ghazali, takut dek budi areh, khawatir besok lusa setelah menikah berapa hari, berapa bulan, berapa minggu, berapa bulan, 1 tahun, tiba-tiba sifat datang, sifat dasarnya seperti cerewet. Pola rajin sampean cerewet, mak. Pola rajin sampean cerewet. Nah, coba mau ngomong apa? Bu, sampean cerewet napa punten, Bu? Sampean cerewet napa punten? Tare, laki na sampean suka kikir napa punten? Oh, ngomong kebir ya. Oh, punten kebir. Bu, Pak, mun rajin sampean cerewet biasa, Mak. Ongkuan. Coba pas heran. Kule gitu nih, Mak. Kule bisa acara mas sejam. Karena rata-rata ceramah kule paling habis sejam. Lebih dari sejam kule tak biasa. Ku. Tapi magi kula ceramah sejam menikah, Mak. Ki kalah ke bini kula. Saya dari kecil sudah biasa dakwah. Saya sempat ngambil jurusan dakwah. Waktu saya mondok di Jakarta, di Bogor pun saya juga ambil dakwah. Saya dakwah itu hampir kurang lebih 33 tahun. Tapi kula ceramah cuma sejam. Bini kula kuna ngacara ceramah. Kuliah lamba akuntansi, tak masuk fakultas dakwah. Mungkin tak pernah ceramah. Kemun acaramanya dek kula tahan 4 jam. Ada titing, ada kau mana tak nyabe boleh. Ngaku kula mun kereng bini manika. Ya Allah, bila si oncunya betang bini. Mun di bini kula ceramah Habib tak si bismillah langsung. Tapi walaupun begitu, Bu, saya ini termasuk suami yang penyayang istri. Oh, kula paling baik gini bini kula. Kalau saya Pak Kades bawa istri saya itu kalau bawa ke mall, teko bi kula tekenin. Beni tak kau elang. Mau lepas, aduh, abelan cetok. Tekeni bi kula. Malah tak jelenan. Bari gawat dia. Biasa mun ring laki tengki si paling tako ke bini situng mula melerok. Cokop bentoncun. Tapi mun kula punten. Kula tak kira tako mun ring bini kula melerok. Saya tako ke toncun. Jadi mun jalan toncun saya teko bi. Ya tamu bi murid kula situng ni Fahad ni. Cem-cem mesra na baik. Beni kan mesra cem. Hari mun lepas toncun ni tutu kapi lagi. Ini kan mesra itu tuh kapi lagi. Nah, jadi mimpin orang bini menikah. Jangan terlalu engkau mengeraskannya, tetapi engkau juga jangan terlalu lembut. Sebab sifat dasar perempuan itu berbeda dengan sifat dasar laki-laki. Orang perempuan itu adalah salah satu makhluk Allah yang paling lemah perasaannya. Ketika dia dikeraskan, mungkin dia tidak melawan, tetapi hanya hatinya yang akan menangis. Maka saudaraku, adikku Ghazali, pimpinlah istrimu sesuai dengan syariat dan hukum-hukum Allah. Tapi seandainya memang engkau tidak sanggup memimpin istrimu, sampaikan kepada orang tuamu, sampaikan kepada orang tua istrimu. Hormati kedua orang tua kalian, hormati matuanah, muljaaki matuanah masing-masing. Jojo maning kun ngormati reng sepona tibi, tapi matuanah menikah termasuk dari bagian reng sepona sampean. Oleh karenanya, saudara Ghazali, ternyata kalau Ghazali, bahwa suatu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yuknaz." Wahai Umar, maukah aku beritahu kepadamu tentang harta apa yang paling mahal? Harta yang paling mahal kata Rasulullah al-mar'atu salihah.
Harta yang paling mahal di dunia itu adalah wanita solihah. Seperti apa wanita solihah? Rasulullah menyebutkan 3 perkara. Yang pertama, idza nadhara ilaiha sarratku. Kalau engkau melihat istrimu Umar, engkau merasa bahagia. Kan kulaban sampian ngabes ke binina. Pas atene kulaban sampian senang berarti reng bini bener reng bini solihah. Kulaban sampian ngabes ke bini tibi bener kegenceran. Orang bini ngabes ke lakena seneng atene lakena, atene bini seneng juga genceran. Tapi mon bini ne nyabas bilage na bah meredeng melolo paduan ondem. Senga malaikat kan pada tak lebur. Aduh. Hari dia remen nur ya. Cek kan lagi na may sembah tak kerja meronyot mararua. Lempon. Cek sampai panikah. Orang laki bini panikah. Mun biasa atau karan mak rezeki jauh. Orang bini ben laken biasa atokar, istri dengan suami biasa ribut, biasa saling bersengketa, berbahaya. Boleh jadi rezeki akan menjauh dari rumah, barokah akan menyingkir dari rumah. Kenapa? Kan sampian bayi atokar ben laken nah, saya pasti tak oleh kolak. Mi oleh kolak. Beda tetangga nak nyoroan an lalabing, terakhir kolak kon Maman Dewi roh. Terakhir kon Bun Marsida. Terakhir kon Bun Nur atau kar benakin nah abeli senak kanak gele mi abeli cong ano pipi bangkute atau kai apa atau kai begitu mak bebeler sekian nabi malaikat lah mulai nak kanak kini gele senraki kolak mulai orang lagi bini menikah pertikaian dalam rumah tangga itu biasa Ghazali. Hisamul muhibban tajdidul mahabbah. Perselisihan antara istri dan suami sebenarnya memperbaharui rasa cinta. Cuma cek lenoleh. Mapung banget doban bini nah, cek lenoleh. Nomor 2 dawuh Rasulullah. Wa idza amaraha ata'athu. Ketika engkau memerintah kepada istrimu, maka istrimu akan taat kepada perintahmu. Mun perintah ke bagus orang bini panika atau ke perintah laki panika orang bini bagus. Nomor 3 wa idza ghaba anha hafidathu. Mun orang bini jauh dari lakena mangkat alakoh. Lakena ajalanan jauh mesen lakena ke bini le. Karena insya Allah sengko ajalanan mungkin dalam seminggu atau lebih dari sebulan atau bahkan mungkin dalam setahun saya nggak jegeh. Orang bini saya beri amanah bi lagi na jaga anaan, jaga ahlak kakek, jaga tetengkana kakek, jaga bujung kakek, jaga ahlak kakek antara orang lain supaya kakek tak nyakin ke atena orang lain, jaga kapi. Pas orang bini kele ajaga, kenapa saya pesan akibi lagi na panika termasuk orang bini sesolihah. Senau sampean entar ke pengajian tapi sampean tak oleh etih dari lagi na percuma. Sampian datang ke pengajian tapi sampian tidak pernah izin dengan suami sampian, itu fitnah dalam rumah tangga. Sehingga si biasa entar ke pengajian sebelum memangkat atau toran ke lagi nah. Ibu saya seragam warna apa ini? Warna ungu, warna hijau. Kula mun ngabes ibu pengajian ana bernapa nika lebur mak. Ungkuan. Kula lambat mari kira ibu-ibu mari kena seragam. Kula ndak lama bu ya, kula ceramah di kata Abid. Insyaallah ndak bakal lama lagi saya. Nesar ke sampean. Pola kita paring ide eureun sampean. Hah? Ambo ontongan sampean mak. Kula jauh di Pontianak. Kuki oleh Nasir ya. Hari kelancik garang apa belajar amar ya. Hari tak mampu lah ni amunyi deh. Yang kau tak kau tak pasti banyak abi ndeki ya bungkos lah pala tak abi. Cepon Marsidin tak kau apa rean ndeki jalan ni. Kule datang ke pengajian bu ibu. Tetapi boleh tanya aki bu. Ini
saya ndak salah masuk majelis taklim? Oh enggak Ustaz. Kenapa Pak Ustaz? Perasaan minggu kemarin seragam ibu warna merah-merah. Oh iya Pak Ustaz, setiap Jumat warna seragam kami beda-beda. Ah iya tak apa-apa lah, berarti banyak pecen lah. Dotung Jumat boleh ketelok, boleh celeng. Aduh, majelis apa ya? Jumat boleh, warna pink. Jumat kelima ren gula. Bu, setiap Jumat saya datang di majelis ini, warna seragam ibu selalu berubah-ubah. Ini sebenarnya majelis apa sih Bu? Jawab, majelis kami namanya majelis warna-warni. Aduh, majelis magistras keluturnya mana? Aduh ya, kok menandi pengajian ngari ya, macam tak abid teti aing kok. Boleh mungkin saya sibuk, saya sulit napa nih? Saya sulit napa nih? Kula nih kan, engking bini kula pun terbani termasuk tipe istri yang pencemburu. Bu. Entah nongko bini kula kita tak biasa tampuran punten. Cuma hula mangkin nih, keselama sebulan nih kampung manas. Hula ngabas ibu pasti berangkat dikentuh hula kol beto kan. Berarti ibu selamat dari film sinetron namanya Ikatan Cinta. Aduh, jadi bini ku beda lain HP nah Mas Aldebaran. Temun tang mua ku beda sekali HP. Periksa bi kula le. Aduh, memang tak ada tang mua sekali dia. Tetapi bi kula akhirnya kula pada tak lain minta kiriman kena. Oh kena. Arya saya beda sinetron Ikatan Cinta hari siapa kena? Seratin Andini bah kirimin. Hari malas ketang biner ya kau. Kula jo tojo ki lako. Abi nonton apa? Wah ini cantik ini. Wah belawut. Oh berarti ya kiki neser kan kau. Iya kan ada kiki ruah ya kau. Ambo tak lembur bungtong ya. Lempon bu. Mun lagi na sampian andi rasa tampuruan ke sampean, berarti lagi na sampian kiki neser ke sampean. Engki semeni kecukan mun sampean ki tampuruan ke lagi na sampean, berarti sampean ki esto. Kemulat ada rasa cemburu dalam rumah tangga itu bahaya. Selake tak tampuruan ke bini na, beni tampuruan kau orang lake, tampuruan tak kau sampai bini na tak apa jong. Mun reng lake tak tampuruan ke bini na, le mari apa jeng le, kinja kak, tu le apa jeng le. Hari kau berempelan na sopun hari, kau 6 kak. Memang pada sopu kau 6, papolong benduha kak. Boleh tak pun repot. Lah, mun reng lake tak tamburuan ke lakon orang binin, pani kebahaya. Ghazali, kamu harus punya ghirah, kamu harus punya rasa cemburu kepada istrimu. Kecemburuan pertama, jangan sampai istrimu melanggar perintah Allah. Beni pah tamburuan pan orang lebat pah tamburu aki beni. Sewajib tamburan panikah dari hukum. Cek sampai bini kuluban sampean panikah alanggar hukum Allah. Wajib kuluban sampean tamburuan. Nomor 2 kecukupan tampuruan, jangan sampai istri saya melanggar larangan Allah. Ini penting karena orang bini istri itu kelak yang akan melahirkan anak-anak kita tergantung dia baik apa tidaknya dalam rumah tangga. Mon ibunya bagus, ibunya sudah ahli ibadah, ayahnya ahli ibadah kepada Allah, insya Allah anak yang dilahirkan akan menjadi orang yang ahli ibadah. Mun emak benembulat ahli ibadah, empon bahaya ke anak, bakal tertutup dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak mun sampean ngabas ke binina sampean seneng, atena sampean seneng ke binin sampean, senomor 2 taat ke perintahna sampean, senomor 3 mun jauh dari sampean aja ke kehormatanna aban, kehormatanna lakena, kehormatanna keluargana, dan seluruh kehormatannya dijaga, maka itu termasuk wanita yang salihah. Maka oleh karenanya para jamaah sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para anak-anak muda yang insya Allah
yang sudah memasuki usia akil baligh dan mumayyiz, akil baligh mukallaf dan mumayyiz, yang sudah dewasa, sudah mampu membedakan mana baik sebuah persoalan hidup. Ketika engkau akan menikah, 4 perkara ini yang patut engkau dengarkan. 4 syarat utama yang Rasulullah sebutkan. Yang pertama, nikahilah olehmu perempuan itu pertama karena hartanya, yang kedua karena nasab atau keturunannya, yang nomor 3 kata Rasulullah karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Maka ketika engkau memilih yang nomor 4, insya Allah hidupmu akan bahagia, karena istri yang memiliki agama dan keimanan yang kuat kepada Allah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Harta bisa dicari, dunia bisa sareh, kekayaan bisa didapatkan, kehormatan hidup bisa didapatkan, hal apapun bisa kita dapatkan di dunia ini. Tapi yang paling sulit kita dapatkan dalam hidup adalah mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu ridha? Ar-ridha ghinal qalbi ala ma qassamallah. Yang disebut ridha kepada Allah adalah berbahagia terhadap pemberian Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Dia merasa berbahagia terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Dikasih miskin dia bahagia, dikasih kaya dia juga bahagia, dikasih senang dia bahagia, dikasih sedih pun dia tidak mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan pernikahan antara Ghazali dan Syifa menjadi pernikahan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi pernikahan yang bahagia, sama dengan pernikahan kita yang sudah berjalan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mungkin sudah ada yang lebih dari 30 tahun. Mudah-mudahan pernikahan ini menjadi pernikahan yang bahagia sampai kelak kita sama-sama menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka suami atau istri berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sering-seringlah ibu-ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ibu tidak bisa berbahasa Arab, mungkin ibu bisa berbahasa Indonesia. Kalau ibu tidak bisa berbahasa Indonesia, mungkin ibu bisa berbahasa daerah masing-masing. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah istriku atau jadikanlah istriku atau suamiku ya Allah sebagai orang-orang yang saleh atau salihah. Jadikan anakku yang saleh ataupun yang salihah ya Allah, serta jadikanlah kami pemimpin atau datangkanlah pemimpin-pemimpin yang bertakwa sebagai imam di antara kami. Pabanyak sampean atuh, pabanyak sampean apa nyoon ke Allah subhanahu wa ta'ala. Toh seandainya pada akhirnya persoalan hidup yang kita minta kepada Allah, ada orang meminta kepada Allah minta bahagia, tapi kemudian Allah kirimkan kesedihan dalam hidupnya. Sebenarnya Allah tengah mengajarkan kepada kita bahwa berbahagia itu melalui jalan yang sulit. Banyak orang yang minta soki, tapi kita oleh soki, tapi malah Allah datangkan kemiskinan. Berbahagialah, mungkin melalui kemiskinan itu kita bisa dekat kepada Allah. Siapa tahu dengan kaya malah kita lupa kepada Allah. Boleh jadi dengan miskin menyebabkan kita semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan tidak bisa diukur dengan berapa banyaknya uang yang kita miliki. Kehebatan hidup tidak bisa ditentukan berapa jabatan yang kita punya. Kesempurnaan hidup tidak bisa ditentukan oleh seberapa banyak apa yang kita miliki hari ini, tetapi seberapa banyak kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Itulah kunci kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Maka comaning cukup duk-duk ki musim duk-duk le ki badegi cukup duk-duk cukup tamban. Kula pernah tanya Aki, Pak Ustadz, makanan apa yang sampean paling suka? Karena biasanya saya kan kalau berapa bulan sekali kan saya pengajian di Jawa Tengah, Bu. Di Jawa Tengah sono, beni pong Jawa, Bu. Biasanya ke Jawa Tengah, gue tak ke Solo, ke Jogja. Biasanya ke Salatiga, biasanya ke Pati, Kajen. Tanya Aki biasanya lebih cakan-canang hotel. Pak Kiai, makanan paling disukai apa? Posang gula mak. Karena saya paling seneng imbi kulit ada. Nasi tenggeng. Masa ya kepada nasi tenggang. Ku berdengar. Oh gula makai petaburi makanan yang paling bagus beb. Ndak nolak anak saya beb. Cing tak cocok bencilen nah. Kula suara si bagus aja nih kabu. Benikan pada jadi pizza. Beni bi hamburger. Beni bi KFC. Lah kalana tenggang.
Kelan suara kula semua cura. Jangan kecil hati yang hari ini banyak makan singkong hasil ria hasil kula sing akan tenggak mereka suaranya raja. Tanya, jadi makanan apa yang paling disukai Kiai? Oh, enggak ada di sini. Apa Kiai? Oh, enggak ada, cuma di kampung saya itu. Makanan apa Kiai? Caklah boleh ya, saya tenggeng. Orang menikah bu, makanan enak itu bukan karena model dan bentuknya, tapi karena dia lapar. Karena lapar. Kok bisa? Aduh, le penyamaan ini deerna sambian. Mun sambian kenyang, ku kira deer wi sambian. Kita diajarkan sederhana dari kecil. Kula menyundang man kaman, bingung kula saya deer, aduh. Ika kan deer remar ya, sing kula para jebi saya tenggeng ben kala konceh. Masa tanya, sayurnya apa Pak Kiai? Ya kala kunci lah. Kubet dicoba kena. Ya mau tak mau, gak mangga. Ini Kiai biasa, oh biasa ini. Ini makanan saya dari kecil. Padahal saya keke, aduh keke di dimar ya. Kula pun ke luar negeri posang. Kula lemu-lemu. Karena terakhir mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu saya ceramah di Singapura. Saya diundang ke Singapura. Abu makin macam mereka diundang ke Singapura kula mak. Cahlen nah. Andi boleh macam mereka tak seneng kakina. Kula diundang ke Singapura biasa ceramah. Ken mana ada posang. Tak nemu kel-kekel. Kadang bi kulit tanya Ki. Ini makanan di sini khasnya apa sih? Wah ini Pak Kiai ini nih panetekku. Karena kula pernah mana situng hotel waktu no kula acara meneng Jakarta. Pas bulan puasa. Jadi lo oh pola suruh ambung kok. Ya baca trian ada iya gitu. Ada agak babi dan didik kok dul. Jadi gula lo berceramah hotel berbintang di Jakarta itu. Udah selesai ceramah. Jadi menu takjil untuk berbuka puasa itu kan suruh pilih. Maklum gula tak berarti cek bentar ongku bahasa Inggris bisa nah. Pas maca gula tulisan cek lanjeng ah. Vegetable mix with peanut pasta. Wih, cek gendang nyaman. Pun lemes senik kan cek gula setokang bahasa Inggris lah tak akasaan. Pak Kiai pilih yang mana Arya deh? Vegetable mix with peanut pasta. Pandeteng pahrojek. Aduh kelero kana. Hari tang kampung cumaning leme ibu. Kulis agel-agel ngegel. Tabu lapar. Pas tepani cabai 2 hari. Semules. Aduh mon pekeran keje kakanan nyaman. Ceng bi kula pani baca. Vegetable mix with peanut pasta. Aduh, ari ngarace lawar, ari pasti bagus riyen. Aduh pandai teng pakai rojak. Nah, jadi saya jualan rojak ibu di oba. Benih menjual rujak. Vegetable mix with peanut pasta. Wah, pandai teng pakai pipin secek ngocek. Oh ari. Jadi orang pinter bahasa aja penting. Nah, tungguan nah. Nah, karena ini sebentar lagi mau habis waktu saya ini. Berapa menit lagi, Hat? Hanya panyorok ya. Engken. Orang Madura mereka pintar bahasa na banyak mak. Tore padi euy. Waktu ni taman kayak benih saya kocak napa? Kocak binis. Oke, pantombu kocak padi. Lo pan labu kocak napa kisah? Nah? Padi. Padi boleh. Benih kepeh pani ketam baru gisar kocak laas kocak apa? Pani tombok keluar beres pani tanah dadi nase boleh lecak kan le kocak rajin pan kere kocak kere lo berkere ni jemur dadi karak pani kuring dadi nang padahal kan lah aji ya
Nyong kurang Madura ada penter. Banyak bahasa saya tibi. Coba sapu tangan. Satangan. Mungkarun wa nakirun banokeron. Tenong kurang Madura mereka penter, Mak. Bab labu. Labu bahasa Indonesia apa labu? Jatuh. Di bahasa Indonesia cuma dikenal satu, jatuh. Monoreng Madura au banyak. Tetapi to lekor bikuli bitong. Kalau jatuh dari atas namanya Cak Madura nah, keker. Masuk ke dalam paret, telapuh. Keker ke dalam lubang, telapuk. Labu ngelosot, terpeleset ngelosot. Jatuh posisi kepala di belakang, kentang. Jatuh dengan posisi muka di depan, curengep. Jatuh dengan posisi miring, tekae. Jatuh berguling-guling, tesangsang. Jatuh tidak bisa bernapas, tompes. Tenreng Madura ini kemantuan penter mantuan. Kadang kula agak todus. Tore Pak Surip nih ke Kelebun. Mau tanya Ki, Pak Surip asli mana? Kalimantan Barat ya. Padahal Madura. Asal usul Jawa Timur ya. Monggula Bunten. Pak Kiai Zen katanya bukan orang Madura ya. Bukan. Saya orang Sampang. Mbak ya weh, teh Sampang kan ini Madura teh. Kemale samar. Jadi Maduranya di enggak, saya enggak di Maduranya, saya di Sampang. Sampang itu mana? Sampang itu nanti di Kecamatan Banyuates. Banyuates nanti masuk desa kecil namanya Pelanggaran. Mohon bahasa Indonesia bahaya, pelanggaran. Oh boleh gimana kebele. Bapak dari mana? Pelanggaran, Pak. Oh udah lah cagi kebele pelanggaran, aman bean. Aduh, kule benik Pak. Kemana-mana ngaku saya. Tapi sampean kan bisa berbahasa banyak. Iya, karena memang saya senang berbahasa. Kula pengajian ke Jawa Tengah, kula cak coba. Kimun lamba kula wala ceramah ke Jawa Tengah posang. Karena kula takut todus koreng, takut sampai todus koreng. Cak Madura betul disebut. Maki kula podo Pak semeniko kiyo Pak. Apa daripada todus? Ring Jawa bingung. Cak Jawa di meriak. Lagi kilo podo sama nih kokio itu. Apa daripada todus? Masuk ke coba bere aman. Karena gula abid ngaji nang coba bere, ngaji nang coba bere pas oleh ring bini ring coba bere. Pola bade dina. Njang kau kan nesar anu juga. Ghazali malah bade kancono. Eki para rabu para tretan setuju. Langkong-langkong dak sahibul bait tuan rumah yang sudah menyiapkan waktu dan tempat untuk bertemunya saya dengan para jamaah. Karena pertemuan malam hari ini walaupun dalam suasana guyon, walaupun dalam suasana akeja gintoh, insya Allah mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Karena memang Islam Indonesia ini tidak ada tandingannya di dunia Pak. Islam di Indonesia ini adalah Islam yang ramah, Islam yang selalu mengedepankan kesantunan, Islam yang selalu mengedepankan kasih sayang. Negara mana di dunia ini yang mampu hidup berdampingan selain di Indonesia? Di Indonesia ini ada berbagai macam agama, tidak masalah kita. Di sebelah kita ada orang-orang Dayak dengan agamanya Kristiani, tidak masalah. Silakan hidup berdampingan karena Rasulullah Muhammad SAW sudah mencontohkan itu ketika di Madinah. Rasulullah berdampingan dengan orang Yahudi. Rasulullah dan para sahabat berdampingan dengan Nasrani. Rasulullah berdampingan dengan orang Majusi. Rasulullah berdampingan dengan orang-orang yang tidak punya agama waktu di Madinah. Tapi apakah Rasulullah mengedepankan kekerasan? Tidak. Silakan hidup berdampingan. Persoalan keyakinan agama dibatasi oleh ayat lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh kita mencampur baurkan agama dan keyakinan kita. Tetapi dalam hal pergaulan masyarakat, silahkan kita bergaul dengan mereka yang ada di luar sana. Yang muslim silahkan bertetangga dengan non muslim. Artinya apa? Bukan cuma itu.
kita hidup hendaknya belajar kepada kehidupan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang hidup dengan damai, berdampingan dengan siapapun walaupun berbeda agama dan keyakinan selagi tidak masuk kepada persoalan akidah. Dalam masalah kehidupan sosial, yuk mari kita bangun Indonesia, kita jaga kebersamaan, kita rawat perbedaan. Indonesia ini punya kita. Negara Indonesia ini punya kita semuanya, saudara. Jangan khawatir, insya Allah Indonesia selagi masih mau kembali kepada hukum-hukum Allah dan sesuai dengan apa yang disepakati oleh para pendiri bangsa negara Indonesia, insya Allah cita-cita para ulama yang terdahulu yang mendirikan bangsa, insya Allah Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berada di dalam naungan ridha Allah, berada dalam syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi kembali kepada konsep-konsep yang sudah kita sepakati bersama. Persoalan keyakinan urus masing-masing, tapi dalam persoalan kehidupan sosial, yuk mari kita jaga bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah umat yang terbaik sebagai umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa berlama-lama pada malam hari ini karena aja macam la kronoan. La totoran malam Pak Ustaz wah. Makin kau pada tedu ngagia itu. Apa tu sama laki bahajam bojo malam PK balang sing beli. Engke pada. Ah ni kan ni lebihnya aja mamunyi Pak Kades. Jadi waktunya saya untuk segera turun dari panggung ini, dari pentas ini, tapi mudah-mudahan pertemuan ini nanti akan diakhiri dengan doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Qadri. Mudah-mudahan pertemuan ini, majlis ini menjadi majlis yang mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cucuran rahmat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita akan bersama Rasulullah, kelak kita akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam surganya Allah, terbebas dari siksa apapun karena kita sedang mencintai Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, orang itu pasti akan dikumpulkan dengan orang yang paling dicintainya. Kalau Anda cinta kepada Ustadz Azwar Anas karena kedekatannya kepada Allah dan kepada agama Allah, insya Allah kelak kita akan dikumpulkan dengan beliau. Kalau kita cinta kepada Habib Abu Bakar Al-Qadri karena kedekatannya kepada Allah dan Rasulullah, maka insya Allah kelak pun kita akan berkumpul dengan beliau. Kalau kita cinta kepada Pak Kades karena agama dan keyakinan serta adilnya dalam memimpin, insya Allah kita pun akan bertetangga dengan Pak Kades di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Kades, kalau masuk surga mau lantai berapa Pak Kades? Boleh pesan lewat saya juga nggak apa-apa. Lantai berapa? Cek kita gila takut labuh. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kulaban panjenengan kintoh ibarat nasihat zahir batin ki lancang petobatan nyon pangaporah minang kepanapa saya pada Pak sang batin kaul kintoh banyak khilaf, banyak kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.